Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kita kesehatan sehingga bisa melaksanakan pembelajaran biologi pada hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baca doa mulai. Baca doa selesai. Sebelum lanjut, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Maisa, Dina, Hana, Mala. Oke, semua alhamdulillah hadir ya. Seperti yang sudah Ibu informasikan pada pertemuan sebelumnya, hari ini kita akan melaksanakan praktikum genetika mengenai ekstraksi DNA. Sebelum melaksanakan praktikum, sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan praktikum hari ini. Yang pertama, menjelaskan konsep gen dan DNA. Yang kedua, mengetahui proses ekstraksi DNA pada sel buah. Yang ketiga, memahami gambaran umum DNA, hasil isolasi sebagai unsur hereditas. Yang keempat, mengetahui bentuk DNA yang sudah diekstraksi. Yang kelima, berperilaku jujur, teliti, tidak tergesa-gesa, hati-hati ketika melaksanakan percobaan. Dan yang terakhir, menghargai pendapat orang lain. Dalam praktikum ini, terdapat beberapa sintaks yang harus kalian lakukan. Di antaranya, yang pertama, identifikasi permasalahan. Yang kedua, merumuskan hipotesis. Yang ketiga, melakukan percobaan atau eksperimen. Yang keempat, observasi, mencatat hasil percobaan. Yang terakhir, mengkonstruksi atau menarik kesimpulan. Dalam identifikasi permasalahan, di LKPD, Ibu sudah menyajikan pertanyaan mengenai DNA. Seperti yang kita ketahui bahwa DNA ini merupakan senyawa yang ada dalam tubuh makhluk hidup dan memiliki peranan yang paling penting. Di dalam DNA terkandung informasi genetik suatu makhluk hidup. Nah, dari sini, apakah semua makhluk hidup ada DNA-nya? Dan kita akan melakukan ekstraksi pada buah stroberi. Apakah dalam buah stroberi ini terkandung DNA? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus melakukan praktikum atau percobaan. Silahkan kalian lakukan praktikum dengan sebaik mungkin. Dan ingat, kalian harus melakukannya dengan teliti, jujur, hati-hati, tidak tergesa-gesa, dan melakukannya sesuai sintaks. Kalau misalkan tidak, ditakutkan nanti hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Adapun alat yang digunakan dalam praktikum ini, yang pertama plastik dengan klem, kemudian wadah atau beker gelas, corong, dan kertas saring. Adapun bahan yang digunakan, stroberi, NaCl atau garam, deterjen cair, alkohol, dan aquades. Adapun langkah-langkah pada praktikum ini, yang pertama, masukkan buah stroberi ke dalam plastik. Haluskan buah dengan cara memukul plastik atau dengan menekan-nekan buah. Hati-hati jangan sampai menyobek plastik. Setelah buah stroberi halus, buat larutan lisis. Masukkan 100 ml aquades, kemudian masukkan 2 sendok sabun cuci piring, kemudian masukkan 1 sendok garam, lalu diaduk hingga tercampur merata. Masukkan larutan yang sudah dibuat ke dalam plastik berisi buah yang sudah dihaluskan. Kemudian, permukaan plastik ditekan rata agar larutan lisis bercampur rata dengan buah yang sudah dihaluskan. Setelah tercampur rata, tuangkan isi plastik tersebut ke dalam beker gelas yang telah dilapisi dengan kertas saring. Tuangkan alkohol dingin ke dalam wadah secukupnya sampai terlihat terjadi pemisahan materi dalam beker gelas. Jika berhasil, maka DNA akan menggumpal atau mengendap di atas permukaan. Terlihat di sini, di atas permukaan beker gelas terdapat endapan seperti kristal yang disebut dengan DNA, dan ketika dipindahkan ke dalam tabung reaksi, sangat terlihat jelas terdapat endapan di bagian atas yang disebut dengan DNA. Kesimpulan dari praktikum kali ini yaitu DNA ada pada semua makhluk hidup dan pada buah stroberi pun terdapat DNA. Terbukti dari praktikum yang sudah kita lakukan terdapat endapan di atas permukaan yang menunjukkan itu adalah DNA dari stroberi. Nah, DNA ini menyimpan informasi genetik dari setiap makhluk hidup. Dan unit terkecil dari materi genetik yang mengendalikan sifat-sifat hereditas makhluk hidup adalah disebut dengan gen.
Jangan lupa laporannya dikerjakan dan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya dengan ketentuan sistematika laporan sebagai berikut. Yang pertama, memuat judul, kemudian tujuan, landasan teori, prosedur kerja, hasil pengamatan, pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka, dan yang terakhir lampiran. Selain itu, Ibu juga akan menyampaikan terkait dengan rubrik penilaian praktikum kalian. Ibu akan menilai kalian mulai dari persiapan, yaitu kehadiran kalian, kemudian seragam kalian, dan alat dan bahan praktikum yang kalian siapkan. Kemudian Ibu juga akan menilai proses kerja kalian, apakah kalian melakukan praktikum sesuai dengan langkah-langkah pada LKPD dengan benar atau tidak. Ibu juga akan menilai hasil praktikum kalian, apakah kalian mencatat hasil praktikum pada LKPD dengan benar atau tidak. Dan juga Ibu akan menilai sikap kerja kalian saat melakukan praktikum. Selanjutnya, Ibu juga akan menyampaikan mengenai rubrik penilaian laporan praktikum. Nah, untuk penilaian dari laporan hasil praktikum kalian, Ibu akan menilai atau melihat dari aspek yang pertama, sistematika laporan, yang kedua, kelengkapan laporan, yang ketiga, kejelasan dan keruntutan penulisan, yang keempat, kebenaran konsep ide yang dipaparkan, yang kelima, ketepatan pemilihan kosakata, yang keenam, kemampuan siswa dalam menjelaskan isi laporan, yang ketujuh, usaha siswa dalam menyusun laporan, dan yang terakhir, presentasi laporan percobaan. Selanjutnya, Ibu akan memberikan post-test kepada kalian agar Ibu mengetahui sejauh mana pengetahuan yang kalian dapatkan setelah melakukan praktikum pada hari ini. Sebelum Ibu tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Jika tidak ada, Ibu akan tutup pertemuan hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang sudah kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.